Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 5 orang, ada Panji Priantoro Putra, ada saya Muhammad Anjar AS, ada Alif Saputra, ada Aldi Ancesa, dan Bayu Indah Lestari. Nah, di sini saya akan coba mereview organisasi dan manajemen perusahaan, materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Nah, untuk yang pertama, itu ada namanya konsep dasar organisasi dalam manajemen perusahaan. Nah, konsep organisasi ini ada dua, ada konsep statis, juga ada konsep dinamis. Nah, organisasi dalam konsep statis, organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang dinamis, itu adalah organisasi yang merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Nah, itu perbedaan dari konsep organisasi dari statis dan dinamis. Nah, dari situ perbedaannya. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Konsep dasar manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu tuh ada 3 faktor yang terlibat dalam penyelesaiannya. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, contohnya ada SDM, SDA, SDD, dan SDI. Terus yang kedua, adanya proses yang bertahap. Ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Dan yang terakhir, adanya seni penyelesaian dalam pekerjaan. Nah, ini kita lanjut lagi. Yang kedua itu manajemen dalam organisasi. Nah, ini mungkin akan bisa dibantu dijelaskan oleh saudara kita Alif Saputra. Mungkin saudara kita dipersilakan. Oke, manajemen organisasi. Menurut Bapak Lawrence, manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seorang untuk menggerakkan orang lain agar menyelesaikan sesuatu. Next ya. Lalu menurut Bapak James F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya dalam kurung usaha-usaha, anggota organisasi, serta menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut ya. Nah, di dalam organisasi, manajemen dan bisnis merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Sebuah perusahaan dapat mencapai kemajuan apabila organisasinya dikelola dengan baik pula dengan dasar manajemen, yaitu POAK. Fungsi ini harus dijalankan karena berperan penting bagi kegiatan operasional perusahaan. Oke, yang pertama yaitu planning. Planning atau perencanaan adalah dasar dari segala kegiatan. Proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif ini berguna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Jadi proses planning penting karena berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen dalam sebuah bisnis. Dengan memiliki rencana, setiap individu maupun tim memiliki arah yang jelas guna mengeliminasi hal-hal yang tidak penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada organizing. Setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah organizing, yaitu proses pembagian tugas secara spesifik kepada para karyawan perusahaan. Tugas yang diberikan harus sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam organizing, proses ini menuntut perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, terutama SDM dalam upaya mengubah rencana ke bentuk aksi yang nyata. Lalu yang ketiga yaitu actuating. Actuating adalah menggerakkan semua anggota untuk mengimplementasikan rencana ke dalam bentuk aksi. Actuating ini merupakan bagian dari misi, sedangkan rencana menjadi bagian dari visi. Mengaktualisasi rencana kerja harus program yang sudah disiapkan sebelumnya. Actuating pada praktiknya tentu ada yang berubah sesuai keadaan yang biasa disebut dengan tantangan. Namun dengan adanya perencanaan sebelumnya, tantangan bisa diatasi dengan kerjasama efektif semua individu yang terlibat. Lalu ada controlling. Controlling adalah aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Proses planning, organizing, dan actuating tidak akan berjalan sempurna tanpa ada pengawasan atau pengendalian yang layak. Mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting. Karena untuk menjaga semua proses berjalan sesuai apa yang direncanakan,
Controlling merupakan tugas utama dari pemimpin dan koordinator tiap divisi. Lanjut ya. Terima kasih Alip, udah membantu menjelaskan tentang itu apa manajemen dalam organisasi. Mungkin saudara kita selanjutnya akan membantu menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi dan MDSM. Mungkin Aldi Ancesa mungkin bisa membantu menjelaskan. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi dan MDSM. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi, yaitu yang pertama struktur organisasi, kedua struktur organisasi lini dan staf, tiga struktur organisasi fungsional, dan yang terakhir struktur organisasi lini dan fungsional. Next. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk ini juga disebut dengan bentuk tersebut. Kedua, organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Tiga, ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Next, 4, organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kreatif. Terima kasih Aldi Ancesa telah membantu menjelaskan secara singkat tentang apa itu bentuk-bentuk organisasi dan MDSM. Nah, mungkin selanjutnya untuk budaya organisasi mungkin bisa dibantu dijelaskan sama saudari kita Wahyu Indah Lestari. Mungkin mohon dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai karakteristik pada suatu organisasi untuk kemudian menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara yang membedakannya dengan organisasi lain. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan secara sederhana, seperti bagaimana hal-hal tersebut diselesaikan. Budaya organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, harapan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang kemudian tercermin dalam perilaku anggota, filosofi, pengamalan, pekerjaan internal, interaksi dengan lingkungan luar organisasi, hingga harapan-harapannya untuk masa depan. Di sini ada juga fungsi organisasi. Yang pertama, mendapatkan berbagai informasi. Yang kedua, membantu pencapaian suatu target. Yang ketiga, kembangkan keahlian public speaking. Dan yang terakhir ada melatih jiwa kepemimpinan. Ada juga ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Samdip dan Liles Susman dalam Siswanto dan Sucipto, ia mengklasifikasi 11 ciri budaya perusahaan yang unggul, yaitu diantaranya keyakinan yang tidak tergoyah bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting.
Berikut ini beberapa ciri lainnya dari budaya organisasi. Yang pertama, pengendalian yang lebih didasarkan pada loyalitas dan komitmen dibanding aturan kepatuhan. Yang kedua, dukungan dari kewirausahaan atau menghargai karyawan yang membantu perusahaan untuk mencapai seluruh misinya. Dan yang ketiga, pandangan yang menghargai kebenaran serta pengambilan resiko dan kreativitas. Dan yang terakhir, keyakinan akan kepentingan ritual, upacara, dan pahlawan perusahaan. Terima kasih atas review singkatnya yang sudah dijelaskan oleh Wahyu Indastari. Nah, mungkin ini adalah review yang terakhir yang akan kami review dan jelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Nah, ini mungkin bisa akan dijelaskan oleh saudara kita, Panji. Mungkin boleh dipersilakan untuk membantu menjelaskan tentang apa sih pemimpin dan kepemimpinan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Hanjar. Jadi, saya di sini menjelaskan pemimpin dan kepemimpinan. Jadi, pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda, karena pemimpin adalah suatu orang yang memimpin kelompok atau organisasi. Sedangkan untuk kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Nah, teori kepemimpinan yang sering digunakan itu ada 4. Yang pertama, teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Yang kedua, teori implisit, yaitu teori kepemimpinan ini merupakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dari pemimpin yang efektif. Yang ketiga ada teori Greatman, yaitu pemimpin besar terlahir dari sebagai pemimpin yang memiliki berbagai ciri-ciri individu yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Yang keempat, teori situasional, yaitu teori yang ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi dan organisasi yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Next. Kemudian gaya kepemimpinan ada 3 yang sudah kami ringkas. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi ini. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Yang ketiga adalah kendali bebas. Gaya ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, dan pemimpin yang bersifat pasif. Oh ya, oke. Terima kasih Panji telah membantu menjelaskan tentang apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Mungkin ini adalah akhir dari review kita. Dari 5 review itu, mungkin dari penjelasan video yang sudah kami buat, mungkin bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.